Di sesi kedua kali ini, kita awali dengan Persada ID Talk terkait informasi hasil musyawarah perencanaan pembangunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 dengan narasumber Insinyur Aryadi Nor, MSI, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan bersama reporter Rini Maskanari. Ya, baik, terima kasih. Salam jumpa pendengar dan juga pemirsa LPPL seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Rini Maskanari dan hari ini kita ingin mengulik soal pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan. Lagi-lagi soal pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Bersama saya sudah ada Bapak Aryadi Nor, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Selamat siang Pak Ari. Selamat siang Mbak Rini. Pak Ari, kita mau ngobrol soal pembangunan yang ada di Kalimantan Selatan nih. Kemarin Musrembang RKPD tahun 2025 tingkat provinsi. Iya. Itu gimana ceritanya tuh Pak? Apa yang dibahas dalam Musrembang tersebut? Ya, makasih Mbak Rini. Sebenarnya momentum Musrembang itu adalah momentum untuk menimba ya, menimba masukan, ide, kemudian saran-saran ya untuk penyempurnaan yang namanya dokumen RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ya, RKPD 2025. Nah, di dalam momentum RKPD ini, Musrembang kemarin kita RKPD mengusung tema ya, jadi pemantapan kualitas daya saing daerah menuju kemandirian pemantapan daya saing daerah dengan peningkatan kualitas sarana prasarana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Gerbang logistik. Nah, itu adalah tema RKPD yang kita usung. Berharap tema ini memang menjadi driver ya, jadi driver kita. Bagaimana nanti ada 5 prioritas daerah itu yang kita akan dorong. Ya. Prioritas daerah pertama itu terkait dengan peningkatan penguatan sektor industri UMKM ya, kemudian pertanian, pariwisata. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah kita melakukan pemantapan kualitas sumber daya manusia juga. Sumber daya manusia juga? Ya, ada di sana bagaimana pendidikan, kesehatan, dan seterusnya. Seperti biasalah, ada beberapa yang harus kita fokuskan 2025. Ya. Yang ketiga itu prioritas daerah terkait dengan pemantapan infrastruktur. Ya. Ini juga penting, Pak. Iya, dasar untuk menunjang ekonomi. Nah, yang dasar ini nanti terkait dengan transformasi ekonomi juga. Oke. Yang keempat itu adalah bagaimana tata kelola pemerintahan. Tetap kita akan dorong bagaimana SPBE kita bisa lebih meningkat, pelayanan publik bisa lebih proaktif dan prima, gitu ya. Yang kelima adalah lingkungan hidup. Jadi tetap pembangunan berkelanjutan merupakan bagian dari tujuan kita membangun tidak temporal tapi berkelanjutan. Itu poin-poin penting. Poin-poin penting yang dijadikan prioritas begitu ya. Betul. Untuk pembangunan di tahun 2025. Yang dibahas juga ini menarik juga di dalam tema itu ada tertulis mengenai bahwa kualitas sarana prasarana untuk mendukung Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik Kalimantan. Iya. Kita sudah sejauh itu ingin menjadi gerbang logistik ini memang penting Pak untuk Kalimantan Selatan, untuk Kalimantan. Iya, gerbang logistik Kalimantan ini sebenarnya dideklar oleh pusat ya di Bapenas. Di dalam RPJMN-nya nanti 2025-2029 itu tertulis tertera mengenai peran di 5 provinsi di Kalimantan ya. Kalsel menjadi peran sebagai gerbang logistik Kalimantan. Kalimantan Tengah barangkali lumbung pangan, kemudian Kalimantan Utara sebagai beranda depan negara IKN ya, dan Kalbar juga demikian. Kalimantan Timur sebagai penggerak ekonomi kawasan timur. Ya. Nah, Kalsel secara spesifik dideklar sebagai gerbang logistik Kalimantan. Ini menjadi challenging kita ya, tantangan dan peluang. Bagaimana kita memposisikan diri sebagai pusat sebagai broker ya, pusat perdagangan juga ya, keluar masuk barang dan sekaligus menjadi produser nanti ke depan. Jadi kita fungsinya 2 ya, kita ambil itu karena kita tidak hanya sekedar lewat saja barang itu, tapi kita juga mampu menghasilkan barang jadi, bukan barang mentah lagi gitu. Makanya kita dorong bagaimana hilirisasi
industri ya, agroindustri, kemudian mineral industri, ada kita punya batu bara yang bisa kita olah, jadi DMI dan seterusnya. Itu harapan kita ke depan. Dan ini termasuk dalam bukan hanya RKPD 2025 sebagai start awal ya, RPJPD kita. RPJPD kita itu punya visi yang namanya menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan, maju sejahtera berkelanjutan menuju Babu Salam. Jadi start awalnya di RKPD 2025. Bagaimana dream come true-nya gerbang logistik itu kita retas selama 20 tahun paling lambat ya. Artinya situ ada punya konsekuensi yang logis. Ketika kita sudah dijadikan gerbang logistik Kalimantan, kita harus pemerintah pusat sudah berkomitmen harusnya ya membangun bagaimana jembatan penghubung pulau-pulau Kalimantan yang dimimpi-impikan oleh kita semua. Kemudian ada yang namanya pelabuhan laut dalam, deep seaport di Mekar Putih, di Kota Baru itu juga harus jadi. Karena tanpa itu tadi menjadikan Kalsel sebagai gerbang logis Kalimantan tidak akan terjadi. Karena itu salah satunya akses di situ. Itu adalah bagian strategis yang harus dipenuhi. Kalau ingin menjadikan Kalsel sebagai gerbang logistik Kalimantan. Prasyarat minimalis lah. Di samping nanti ada prasarana umum, kereta api yang harus kita dorong untuk dibangun, ada jalan bebas hambatan, jalan lintas tengah di pulau laut juga harus dibangun. Itu Mbak Rini. Nah tadi dalam yang disebutkan Pak Aryadi tadi ada 5 prioritas, termasuk di dalamnya tadi infrastruktur. Itu salah satunya Pak ya? Betul. Jadi komitmen kita tuh sudah kita tuangkan dalam SKB bersama ya, untuk bagaimana jembatan penghubung sudah jadi. Di Kalimantan Selatan. Kita tidak berharap sampai 5 tahun ke depan. Targetnya kapan Pak? Iya, targetnya kalau itu ada sumbangsih dan kebijaksanaan dari pusat ya. Ini kembali lagi bagaimana komitmen pusat untuk membangunkan yang dananya itu kurang lebih 3,5 triliun ya. Kalsel, Tanah Bumbu dan Kota Baru sudah urunan ya. Urunan. Urunan nih 3 nih ya. Iya, mengawali membangun itu sebagai bukti komitmen kita di daerah. Sudah hampir 1 triliun. Harus ada sokongan dari dari pusat. Wajib hukumnya. Oke, baik. Aduh, ini saya dari tadi nih agak silau-silau nih Pak dengan yang satu ini. Apa nih Pak? Ini salah satu trofi penghargaan yang luar biasa yang diterima oleh Kalsel tahun 2024. Tahun ini? Iya, tahun 2024 ini Kalsel mendapat namanya perencanaan pembangunan daerah ya, perencanaan pencapaiannya. Artinya yang dinilai itu bukan hanya kualitas perencanaan yang bagus ya. Tapi juga pencapaiannya. 6 indikator pembangunan. Pertama tadi IPM kita semakin bagus. IPM kita tuh sekarang peringkat 12. 2022 kita peringkat 20. 2023 meningkat 8 step menjadi peringkat 12 nasional. Itu baru IPM. Kemiskinan kita paling rendah di nasional nomor 2 setelah Bali. 3,29. Banyak lagi prestasi. Ini buktinya. Kita bisa bukan mengalahkan ya, sejajar dengan Pulau Jawa. Nomor 1 Jawa Barat, nomor 2 Kalimantan Selatan, nomor 3 DKI Jakarta. Waduh, jadi ini prestasi luar biasa Pak ya. Raksasa ini ya. Artinya Kalsel mampu lah berbicara di tingkat nasional. Terakhir Pak, ini juga karena kita disiarkan melalui nasional juga, mungkin ada pesan tersendiri nih untuk pemerintah pusat, mungkin dari daerah apa yang ingin disampaikan? Ya, sekali melangkah jangan ada keraguan-raguan. Ya, artinya gini, kalau sudah IKN itu menjadi bagian komitmen nasional, ada di Penajam Pasir Utara, ada Kaltim, maka tidak ada pilihan lain, harus membangun Kalimantan di sekitarnya. Kalimantan Selatan harus dibangun, Kalbar harus dibangun, ya, Kalteng, Kaltara, karena mereka bagian mitra dari IKN. Betul. Tuh, jadi hadirkan pembangunan yang berkeadilan, ya, hadirkan kesejahteraan berkeadilan, pembangunan berkeadilan untuk mencapai kesejahteraan bersama sektor nasional. Baik. Itu harapan kami, dan jangan tinggalkan Kalimantan sebagai satu bangkitan ekonomi yang baru di Indonesia nasional. Iya, baik, terima kasih banyak Pak Aryadi Nur, Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu kita habis Pak, wah kita harus kembali ke studio. Terima kasih untuk Anda, dan saya Rini Maskanari. Langsung kita kembalikan ke studio. Persada ID Talks. Persada ID Talks.